Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang minyak bumi. Pembentukan minyak bumi. Proses terbentuknya minyak bumi dijelaskan berdasarkan dua teori, yaitu teori anorganik dan teori organik. Teori anorganik dikemukakan oleh Berthelot yang menyatakan bahwa minyak bumi berasal dari reaksi kalsium karbida (CaC2) dan reaksi antara batuan karbonat dan logam alkali, dan air menghasilkan asetilen yang dapat berubah menjadi minyak bumi pada temperatur dan tekanan tinggi. Yang kedua, teori organik. Teori organik dikemukakan oleh Engger yang menyatakan bahwa minyak bumi terbentuk dari proses pelapukan dan penguraian secara anaerob jasa drainik atau mikroorganisme dari tumbuhan laut dalam batuan berpori. Komposisi minyak bumi. Komposisi minyak bumi dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, yaitu 1. Hidrokarbon jenuh. 1. Yang dikenal dengan alkana atau parafin. 2. Keberadaan rantai lurus. Komponen utama terbanyak sedangkan rantai bercabang lebih sedikit. 3. Senyawa penyusun diantaranya. 2. Hidrokarbon tak jenuh. Yang dikenal dengan 1. Yang dikenal dengan alkana. 2. Keberadaannya hanya sedikit. 3. Senyawa penyusunnya. 3. Hidrokarbon jenuh berantai siklik. 1. Dikenal dengan sikloakana atau neftena. 2. Keberadaannya lebih sedikit dibanding alkana. 3. Senyawa penyusunnya. Dikenal sebagai aromatik, keberadaannya sebagai komponen yang kecil sedikit senyawa penyusunnya. Senyawa penyusunnya yaitu 1. Naftalena, yang kedua antrasena, yang ketiga benzena, dan yang keempat toluena. Senyawa lain, keberadaannya sangat sedikit sekali. Senyawa yang mungkin ada di dalam minyak bumi adalah belerang, nitrogen, oksigen, dan organologam yang kecil sekali. Pengolahan minyak bumi, minyak mentah atau crude oil yang diperoleh dari pengeboran cairan hitam kental yang pemanfaatannya harus diolah terlebih dahulu. Pengeboran minyak bumi di Indonesia terdapat di pantai utara Jawa, seperti Cepu, Wonokromo, Cirebon. Yang di daerah Sumatera itu ada Aceh dan Riau. Di Kalimantan ada di Tarakan dan Balikpapan, dan di Irian yaitu di Papua. Pengolahan minyak bumi melalui 2 tahapan, diantaranya pengolahan pertama. Pada tahapan ini dilakukan distilasi bertingkat, memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan titik didihnya. Komponen yang titik didihnya lebih tinggi akan tetap berupa cairan dan turun ke bawah, sedangkan titik didihnya lebih rendah akan menguap dan naik ke bagian atas melalui sangkup-sangkup yang disebut sangkup gelembung. Pengolahan kedua. Pada tahap ini merupakan proses lanjutan hasil penyulingan bertingkat dengan proses sebagai berikut. 1. Perengkahan atau cracking. Yang 2. Ekstrasi. Yang ketiga kristalisasi. Dan yang keempat pembersihan dari kontaminasi. Bensin. Komposisi bensin terdiri dari N-heptena dan iso-oktana, yaitu seperti ini. Yang itu zat aditif bensin. Tetra etil lead atau til. Rumus molekul Pb C2H5 4. Rumus struktur seperti ini. Etil tertier butil ether etB. Rumus molekul CH3O C CH3 tersier amil metil ether tame. Rumus molekul CH3O C CH3 C2H5 metir tersier butil ether MTBE. Rumus molekul CH3O C CH3 Petrokimia. Minyak bumi selain sebagai bahan bakar juga sebagai bahan industri kimia yang penting dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Bahan-bahan atau produk yang terbuat dari bahan dasarnya minyak dan gas bumi disebut petrokimia. Bahan-bahan petrokimia dapat digolongkan plastik, serat sintetik,
karet sintetik, pestisida, deterjen, pelarut, pupuk, berbagai jenis obat dan vitamin. Bahan dasar petrokimia. Proses petrokimia umumnya melalui 3 tahapan, yaitu mengubah minyak dan gas bumi menjadi bahan dasar petrokimia. Yang kedua, mengubah bahan dasar petrokimia menjadi produk antara, dan mengubah produk antara menjadi produk akhir yang dapat dimanfaatkan. Hampir semua produk petrokimia berasal dari 3 jenis bahan dasar, yaitu 1. Olefin, alkena. Olefin yang terpenting adalah etena, etilina, propena, propilena, butena, butilena, dan butadiena. Yang kedua, aromatika, benzena dan turunannya. Aromatika yang terpenting adalah benzena, C6H6, tutena, tuena, C6H5 CH3, dan kilena, C6H4 CH3 2. Gas sintesis. Gas sintesis disebut juga syngas yang merupakan campuran karbon monoksida CO dan hidrogen H2. Syngas dibuat dari reaksi gas bumi atau LPG melalui proses yang disebut stand reforming atau oksidasi parsial. Petrokimia dari olefin. Berikut ini beberapa petrokimia dari olefin dengan bahan dasar etilena. 1. Polietilena. Polietilena adalah plastik yang paling banyak diproduksi, yang digunakan sebagai kantong plastik dan plastik pembungkus atau sampah. PFC adalah polivinil klorida yang merupakan plastik untuk membuat pipa pralon. 3. Etanol. Etanol adalah bahan yang sehari-hari kita kenal sebagai alkohol yang digunakan untuk bahan bakar atau bahan antar produk lain. Alkohol dibuat dari etilena. CH2 sama dengan CH2 ditambah H2O, jadi CH3-CH2OH. Lalu yang keempat adalah etilen glikol atau glikol. Glikol digunakan sebagai bahan anti beku dalam radiator mobil di daerah beriklim dingin. Lalu yang kelima adalah polipropilena. Plastik polipropilena lebih kuat dibandingkan polietilena. Jenis plastik polipropilena sering digunakan untuk karung plastik dan tali plastik. Lalu yang keenam adalah gliserol. Zat ini digunakan sebagai bahan kosmetik atau pelembab, industri makanan, dan bahan untuk membuat bahan peledak atau nitrogliserin. Lalu yang ketujuh adalah isopropil alkohol. Zat ini digunakan sebagai bahan utama untuk produk petrokimia lainnya seperti aseton. Aseton itu bahan pelarut, misalnya untuk melarutkan kutek. Lalu petrokimia yang membuatnya menggunakan bahan dasar butadiennya adalah karet sintetik seperti SBR, styrene, butadilena, dan rubber. Dan nilon min6,6. Sedangkan yang menggunakan bahan dasar isobutilena adalah MTBE, yaitu metil tertiary butyl ether. Lalu petrokimia dari aromatik. Bahan dasar aromatik yang terpenting adalah benzena, toluena, dan silena atau disingkat sebagai BTX. Bahan dasar benzena umumnya diubah menjadi stirena, kumena, dan sikloheksana. Stirena digunakan untuk membuat karet sintetik. Yang kedua, kumena digunakan untuk membuat fenol. Selanjutnya, fenol untuk membuat pekat. Yang ketiga, sikloheksana digunakan terutama untuk membuat nilon. Yang keempat, benzena digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat deterjen. Bahan dasar untuk toluena dan silena untuk membuat bahan peledak. Petrokimia dan gas sinetik. Gas sinetik merupakan campuran dari karbon monoksida dan hidrogen. Beberapa contoh petrokimia dari syngas sebagai berikut: amonia, urea, metanol, formaldehida. Polanya yaitu proses pembentukan minyak bumi, yaitu berasal dari reaksi kalsium karbida CaC2 dari reaksi antara batuan karbonat dan logam alkali, dan air yang menghasilkan asetilena yang dapat berubah menjadi minyak bumi pada temperatur dan tekanan tinggi. Minyak bumi selain bahan bakar juga sebagai bahan industri kimia yang penting dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari yang disebut petrokimia.